Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang orang tua kami, leluhur kami datangnya dari India Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Mbah Dul Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu baik-baik saja, semoga dipermudah dan diperlancar urusannya, aktivitasnya, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, para pemuda-pemudi Indonesia mengadakan kongres, yaitu yang dinamakan Kongres Sumpah Pemuda, yang di dalamnya yang berisi kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bagi sesiapa yang jadi warga negara Indonesia, wajib dan tahu menggunakan bahasa Indonesia. Dalam video ini, orang Indonesia yang berketurunan India mengaku bangga menggunakan bahasa Indonesia. Dia sudah tidak tahu bahasa ibunda mereka, yaitu bahasa India. Beda dengan orang India di Malaysia, dia masih tetap menggunakan bahasa ibunda mereka. Jadi dia tidak pandai menggunakan bahasa Melayu, dia lebih pandai menggunakan bahasa India. Nah teman-teman, untuk mengetahui lebih jelasnya, yuk kita simak ulasan dan statement-statement dalam video ini sampai habis. Oke yuk. yakin gak dipaksa untuk berbahasa Indonesia. Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Iya, betul. Ya? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia, Sudah aturannya kalau kewajiban, sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia, itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kak, gimana sih rasanya hidup di Indonesia? Apakah selain orang India ada yang membuli atau apa? Oke, saya tinggal di Indonesia ini dari lahir. So kalau misalnya mau compare ke negara lain, ya karena kita nonton TV dan sekarang mungkin ya saya tinggal di sini. Tapi ini kan belum lama ya. belajar dari Cuman internet, kalau yang dari dari kawan ya. toleransi di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita gini, kita keluar dengan suku-suku lain, it's normal. Kalau kita jalan ke mall dengan suku lain, itu adalah hal yang sangat normal. Nggak ada yang aneh gitu, enggak. Terus makan di rumah teman itu biasa. Kita kalau makan siang, makan dong di rumah gue, mak gue masak gitu. It's normal. Dan yang pastinya mereka tahu bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang India. Misalnya mereka masak sesuatu yang saya itu nggak bisa makan, mereka ngasih tahu kamu nggak bisa makan ini gitu. It's normal. Di institusi pendidikan juga nggak ada perbedaan. Kalau kamu belajar keras, ya hasilnya akan kelihatan bahwa kamu pintar, dan di akhirnya hasil itu akan kelihatan. Terus kalau misalnya kamu masuk satu sekolah ataupun satu universitas, tidak ada pembedaan bahwa ada kuota misalnya untuk orang ini sekian, untuk orang ini sekian, nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya mereka belajar keras dengan hasil yang maksimal, mereka akan masuk ke universitas negeri ataupun swasta yang mereka inginkan. Untuk pekerjaan juga mereka akan nilai kalau kamu mampu, kamu akan diberikan pekerjaan itu, bukan berdasarkan suku apa kamu. Tapi ya memang sih tetap ada ya yang namanya orang dalam. Malahan ayah saya itu adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau dulu bekerja di dinas pekerjaan umum. Dan kakek saya juga dulunya bekerja di dinas pekerjaan umum, pegawai pemerintahan juga. Walaupun hari raya Dipawali belum menjadi hari raya umum di Indonesia karena masih kaum minoritas, masih hari raya tentatif, yang artinya bahwa kalau misalnya kamu bekerja di satu perusahaan itu akan memberikan kamu libur sendiri. Tetapi kita tetap merayakannya dengan hikmat,
dan dengan rasa kebahagiaan karena semua rakyat, semua teman-teman yang beragama lain dan bersuku lain tetap mendukung. Malahan sebenarnya dari suku-suku lain itu sangat kaya antusias dengan yang namanya adat India. Mungkin apa karena ada peninggalan sejarah India itu besar ya di Indonesia. So as Indian, as suku India, orang Indonesia bersuku India di Indonesia, saya merasa nyaman-nyaman aja dan aman, tentram karena secara simbol juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. This is for your info and follow for more. Dia sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Dia pandai menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan dia sudah lupa bahasa nenek moyang dia. Yuk kita lanjut video berikutnya. Madras, kampung India yang terletak di Indonesia. Kehidupan orang-orang keturunan India telah lama hadir di Medan. Sejarah yang saya tahu dari orang tua saya, ya kan, orang tua kami, leluhur kami datangnya dari India Selatan. Macam saya ini dari Tanjauur, ya, India Selatan, ya. Datang kemari waktu zaman Deli Maskapai, itu Belanda, ya, yang membawa, ya, orang-orang Tamil dari sana untuk kontrak kerja di sini. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuman bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Wajah-wajah Asia Selatan terlihat begitu familiar di sini. Tapi ini bukanlah India, melainkan sebuah pemukiman yang terletak di Indonesia. Tradisi ini kenapa kita rayakan? Karena itu salah satu tradisi yang bukan memperkenalkan sih, untuk mengucapkan terima kasih kita kepada matahari, karena matahari itu memberikan kehidupan untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Itu tujuan kita merayakan Ponggel. Jadi bukan cuma di Indonesia, saya rasa di semua negara pasti akan tetap merayakan Ponggel, karena Ponggel itu sesuatu perayaan yang sangat berarti. Gapura besar dengan aneka corak menjadi pintu gerbang menuju Kampung Madras. Tepat di dekat gapura berdiri sebuah kuil yang semakin membuat aroma kental India benar-benar begitu terasa. Kuil ini bernama Sri Mariamman yang dibangun pada tahun 1884. Masyarakat Kampung Madras atau mayoritas orang Tamil adalah beragama Hindu. Namun tidak sedikit pula yang beragama Islam, sehingga kawasan ini juga memiliki Masjid Gaudiya dengan desain arsitekturnya yang kental dengan nuansa India. Masjid ini berdiri berdampingan dengan kuil Sri Mariamman dan menjadi simbol kerukunan antar umat yang selalu hidup berdampingan. Karena memang pada kenyataannya, orang India yang tinggal di perkampungan ini hidup berdampingan dengan warga lain. Hal ini juga terbukti dengan adanya umat Hindu, Muslim, dan Kristen yang juga mendiami Kampung Madras. Masjid Gaudiya, ini teman-teman kita yang Muslim, yang orang India, mereka beribadahnya di sana. Kalau kita belok sedikit ke Hayamuruk, ada gereja sana. Gereja Hayamuruk itu khusus orang-orang India yang Kristen. Artinya orang-orang India yang ada di kota Medan ini sudah hidup sejak lama berkolaborasi. Nah, sudah hidup tanpa intoleran. Mereka kebudayaannya India Muslim udah nggak ada, karena mereka takut berbenturan akidahnya ini. Jadi akhirnya mereka lebih safety, udahlah jalankan syariatnya aja gitu. Tapi kegiatan sosial, kalau kegiatan harmonisasinya tetap. Kalau sosial harmonisasi bermasyarakat kita tetap sama. Jadi seperti dulu pembangunan Little India, kita dari masyarakat Muslim juga ikut support. Kemudian gitu. Untuk pemujaan di dalam kuil, untuk keperluan ya pemakaian untuk misalnya kalau ada yang kurang-kurang enak di badan atau apa yang gitu ya dipakaikan untuk mandi, untuk apa gitu. Kalau pohon ini mungkin kan dulu gini, sebelum ada kuil, orang-orang kita yang beragama Hindu ini kan sebayangnya ke pohon-pohon.
Jadi kalau saya rasa di zaman itu sebelum ada kuil, ya mereka beribadahnya di pepohonan yang dianggap sakral lah gitu kan. Bisa saja salah satunya Bunga Tanjung ini gitu. Ya, sampai sekarang kita pertahankan. Kalau lihat wajahnya, dia wajahnya masih wajah orang India asli ya. Tapi berbicaranya sudah lancar berbahasa Indonesia. Beda dengan di Malaysia. Orang India Malaysia dia masih pandai menggunakan bahasa India. Karena di sekolah Malaysia ada sekolah India. Jadi dia masih melestarikan bahasa India. Nah, semoga video tadi menjadi informasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, saya minta undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.